Halo everybody, welcome again di Netflix Channel Universe. Bareng gue Jody Ang yang masih berbicara seputar Netflix. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung ke video pembahasan kita pada kali ini. Netflix baru-baru ini mengumumkan batch kedua dari studio Ghibli. Nah, kalau kemarin sudah ada Kiki Delivery Service, ada Spirit Away, sampai Princess Mononoke. Nah, sekarang akan rilis lagi nih film-film tulisan dari Hayao Miyazaki ini di 1 April mendatang. Nah, dan di list pertama kita kali ini ada Howl's Moving Castle. Nah, sebuah film fantasi animasi Jepang tahun 2004 yang ditulis dan disutradarai oleh Hayao Miyazaki-nya sendiri. Nah, film ini diadaptasi dari novel yang judulnya sama dengan karya asal Inggris namanya Diana Wynne Jones. Film ini diproduksi oleh Toshio Suzuki dengan animasinya oleh Studio Ghibli dan distribusi oleh Toho. Mamoru Hosoda, sutradara dari 1 episode dan 2 film dari seri Digimon, awalnya ini dipilih sebagai sutradaranya, tapi tiba-tiba dia nolak tanpa alasan yang pasti. Nah, otomatis Hayao Miyazaki harus ngambil fungsi sutradaranya gitu. Di nomor 2 ada Whisper of the Heart. Kalau di judul Jepangnya namanya Mimi wo Sumaseba. Nah, ini adalah sebuah film adaptasi dari manga yang judulnya juga sama, karangan dari Aoi Hiragi. Nah, di film ini sutradaranya bukan Hayao Miyazaki tapi Yoshifumi Kondo. Ceritanya ini dimulai pakai lagu John Denver yang judulnya Take Me Home Country Roads. Tahu kan yang Take Me Home Country Roads, It's a Me, Mario. Gue gak tahu liriknya sih. Nah, ini lagu ini juga berkisah tentang keinginan si penyanyi untuk kembali ke kampung halamannya di Virginia Barat. Nah, film ini juga kurang lebih sama ya, soal rumah juga meski dalam perspektif yang berbeda. Tokoh utamanya ini namanya Shizuku. Nah, dia ini seorang gadis SMP yang demen banget baca. Sampai-sampai dia tuh dibilang kayak kutu buku karena dia sempat baca 20 buku padahal lagi libur sekolah. Orang-orang tuh pada ngasok rebahan, dia baca buku sampai 20 lagi. Setiap buku yang dia pinjem dari perpustakaan itu pasti udah pernah dipinjem oleh salah satu anak namanya Seiji Amazawa. Laki-laki misterius yang punya preferensi bacaan kayak si Shizuku ini. Maksudnya kayak selera bacaannya tuh sama gitu ya. Nah, ini jadi bikin si Shizuku ini jadi suka nih karena kelihatannya sama seleranya. Di sini petualangan mereka baru dimulai. Di nomor 3 ada From Up on Poppy Hill. Ya, ini agak ngejelimet nih judulnya emang, From Up on Poppy Hill. Oke. Adalah film garapan dari Goro Miyazaki yang bercerita tentang anak perempuan namanya Umi dan anak cowok namanya Shun. Umi ini adalah anak dari seorang kapten kapal perang yang namanya Sawamura Yuichiro yang telah meninggal, dan ibunya yang sedang melanjutkan studi di luar negeri ya. Jadi ini keluarga yang lumayan kaya ya. Dia tinggal cuma sama 2 saudara kandungan dan nama neneknya. Sementara Shun ini dari anak dari keluarga yang biasa-biasa aja, bahkan bisa dibilang ya agak berkekurangan. Umi dan Shun ini ketemu di sekolahnya saat Shun dan kawan-kawannya mau melakukan aksi agar kepala sekolahnya ini tidak menghancurkan gedung tua sekolah mereka. Nah, kenapa mau dihancurin? Nah, ini tonton dulu ya. Karena mereka mau pakai gedung itu sebagai tempat kegiatan klub mereka. Ada beberapa fakta menarik nih soal film ini. Nah, pertama, film ini dibuat bukan oleh Hayao Miyazaki. Tadi gue bilang Goro Miyazaki itu adalah anak kandungnya. Iya, jadi like father, like son. Asik. Kedua, lagu Sukiyaki yang nanti bakal ada di film ini, yang sering banget disetel, ini nih emang adalah lagu yang lagi populer di zaman 1960-an. Persis dengan latar waktu film ini dibuat. Nomor 4 ada The Wind Rises, atau kalau bahasa Jepangnya judul Kaze Tachinu, bahasa Indonesianya Angin Berhembus. Nah, memang nggak sama judul bahasa Inggrisnya, cuman emang begitu ya film-film Jepang. Nah, ini adalah film animasi Jepang produksi Studio Ghibli yang disutradari oleh Hayao Miyazaki. Nah, film ini didasari oleh manga yang berjudul sama juga dan dari cerita pendek karya Tatsuo Hori, sang penulis, penyair, dan penerjemah dari zaman Showa. Kaze Tachinu adalah biografi fiksi sejarah dari insinyur aeronautika
yang namanya Jiro Horikoshi merancang pesawat-pesawat tempur angkatan laut Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Jiro Horikoshi adalah seorang anak dari sebuah kota kecil. Lalu pada suatu hari ia bermimpi dia pakai kacamata terbang, kacamata pilot ya zaman dulu, dan dia terbang dari atap rumah dia pakai pesawat terbang yang mirip seperti burung. Nah, setelah terbang beberapa saat, dia di mimpinya itu ada kapal yang gede banget muncul dari balik awan dan menjatuhkan bom. Ini kira-kira kayaknya bom Nagasaki ya. Cuman belum tahu juga karena gue juga belum nonton. Pesawat yang diterbangin Jiro ini hancur, lalu ia jatuh ke tanah dan terbangun dari mimpinya. Ya, film ini ceritain soal perang, tapi bukan film perang. Ya, jadi buat kamu-kamu yang suka film-film sejarah tentang perang, ini cocok banget buat kalian. Di nomor 5 ada film favorit gua, salah satu favorit gua. Judulnya adalah Ponyo on the Cliff, atau biasa orang taunya cuma Ponyo. Yang kalau bahasa Jepangnya Gake no Ue no Ponyo. Ini adalah sebuah film animasi karya Hayao Miyazaki lagi yang dirilis oleh Toei Company pada tanggal 19 Juli 2009. Film ini adalah film karya terbaru dari Hayao Miyazaki setelah film animasi Howl Moving Castle yang dirilis tahun 2004. Selain sebagai sutradara, di dalam Ponyo ini, Hayao Miyazaki juga jadi produser dan penulisnya juga. Nah, ini juga pernah dialami sama Miyazaki pada tahun 2001 pas dia bikin film Spirit Away. Menceritakan Ponyo adalah anak ikan yang tinggal di laut. Pada suatu hari dia memutuskan buat pergi dari rumah dia dan berpetualang ke dunia luar. Tapi Ponyo ini hampir aja diambil oleh nelayan ikan yang saat itu dia terperangkap di jaring si nelayannya, tapi kepala Ponyo ini terbentur botol selai dan kehilangan kesadaran dia. Nah, untungnya ini dia bisa lolos dari jaring itu karena kebetulan ada celah di jaring-jaring nelayan. Nah, iyalah pasti ada celah ya, kalau nggak jadi di baskom itu kan jaring. Nah, seorang anak laki-laki namanya Sousuke tinggal di rumah yang ada di atas tebing. Nah, dia itu menemukan Ponyo yang ada di pantai. Lalu dia menyelamatkan Ponyo dan menjadi sahabat karib singkatnya ya. Namun Ponyo ditangkap oleh ayahnya si Sousuke, namanya Fujimoto, dan dipaksa untuk kembali ke rumah dia. Ponyo yang ingin menjadi manusia ini tinggal bersama Sousuke mencari obat sihir milik ayahnya ini dan berusaha untuk kembali ke rumah Sousuke. Ponyo ini akhirnya berhasil menjadi manusia dan kembali tinggal bersama Sousuke. Nah, namun terkena kutukan. Kutukannya itu adalah Ponyo akan hilang menjadi busa jika Sousuke punya perasaan lain kepada wanita lain. Nah, ini nih Ponyo nih kutukannya kutukan posesif ya kalau zaman sekarang. Di nomor terakhir ini alias nomor 6 ada film adaptasi dari kisah novel yang ditulis oleh Joan G. Robinson yang judulnya adalah When Marnie Was There. Menceritakan kisah manis tentang ikatan persahabatan yang melewati batas realita, ruang, dan waktu. Nah, ini ada dua gadis namanya Anna dan Marnie ya, bukan Anna dan Elsa. Ini bukan Frozen, walaupun memang tampilannya kayak Frozen. Annanya rambut coklat, Marnie-nya rambut pirang. Tapi ini bukan Frozen. Anna adalah gadis cantik berumur 12 tahun yang memiliki mata biru dan rambut yang coklat. Yang nggak mungkin perempuan Jepang itu punya fisik seperti itu. Nah, Anna ini adalah yatim piatu yang diasuh oleh orang tua angkat namanya Yoriko. Meski dari kecil dia dibesarkan oleh Yoriko, tapi dia nggak pernah manggil Yoriko itu dengan panggilan ibu. Anna ini punya penyakit asma dan semakin hari semakin parah sampai akhirnya dokter itu nyuruh Anna untuk pindah ke daerah yang udaranya lebih segar. Nah, makanya di trailer ini kita bisa lihat Anna pergi ke tempat seperti pedesaan pinggir laut. Nah, di sana dia bakal tinggal sementara bersama temennya Yoriko namanya Setsu dan Kiyosama Oiwa. Dan di sini diceritain Anna ini seorang perempuan yang mengalami depresi karena dia merasa hidupnya itu sendiri, orang tua kandungnya itu meninggal, jadi dia kesel akan hal itu. Nah, sampai akhirnya dia bertemu sama anak perempuan namanya Marnie yang bakal jadi temen imajiner dia, bisa dibilang seperti itu. Dia bukan hantu, dia bukan sebuah eksistensi spiritual, tapi dia kayak semacam imajinasi dari Anna, tapi nyata gitu ya. Mungkin semacam skizofrenia ya, bisa jadi ya. Mungkin loh ya, mungkin. Oke, jadi itulah rekomendasi film Studio Ghibli yang ada di Netflix yang nantinya bakal tayang semua serentak tanggal 1 April.
Cocok banget buat kalian yang lagi work from home atau kuliah online, buat ngisi-ngisi waktu kalau misalnya lagi gabut atau istirahat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Nantikan terus seri-seri Netflix Channel Universe dari gua Jody Ang. Support terus video YouTube Sastra Jepang Binus dengan cara kamu like, komen, kamu share, dan kamu nyalain itu notifikasi yang ada tanda belnya itu, kamu klik biar nantinya kamu tahu ada video-video baru dari kita. Sampai jumpa.